Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita kembali di dalam majelis ilmu yang kita lanjutkan seputar bagaimana beriman pada nama-nama dan sifat Allah. Bahwasanya kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai keagungan dan kemuliaannya. Firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmanya itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan dari asmanya. Mereka nanti akan mendapat balasan apa yang mereka kerjakan. Nah, kata Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang maksud firman Allah, yaitu orang yang ilhad, ia mengatakan bahwa maksudnya yaitu berbuat syirik dalam asmanya, yaitu orang-orang yang menjadikan asma-asma Allah untuk berhala mereka, seperti nama Al-Lata, Lata yang berasal dari kata ilah, Al-Ilah, dan Al-Uzza asalnya dari Al-Aziz. Jadi menyimpangkan ya gitu. Artinya beda berarti. Ya gitu aja sebenarnya, kan untuk ini kan buat berhala gitu. Jadikan nama buat berhala. Ini kesyirikan ya. Yulhiduna fi asma'ih ya. Maka tentunya wajib ditinggalkan ya. Dan diriwayatkan dari Al-A'mash dalam menafsirkan ayat tersebut, ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam asmanya nama-nama yang bukan dari asmanya. Ini nanti harus diberi penjelasan. Kalbu maksudnya. Hah? Kalau syirik kalbu. Dari kolbu. Kolbu ya hati mah ya bisa jadi kecenderungan kepada selain Allah dalam beberapa hal itu. Kalau nggak usaha dahar naon gitu. Ya itu juga harusnya ya sebenarnya kan usahanya juga usaha, karena Allah juga memberikan kehendaknya ya, memberikan usaha itu, kasih sayangnya itu dengan memberikan usahanya itu ke situ ya gitu. Jalannya ke situ gitu. Makanya kalau mau kata-katanya itu diganti. Nah,
Kalau bukan Allah memberikan jalannya, mungkin saya nggak akan. Nah, itu mungkin lebih ini lebih kena tauhidnya gitu. Kalau Allah tidak memberikan saya jalannya ke sini, nah mungkin ya kan gini. Nah, itu baru bagus tuh. Gitu, tauhidnya. Jadi tidak bersandar pada pekerjaannya gitu. Tapi apa yang diberikan oleh Allah ya, jalannya gitu. Kalau saya tidak diberikan jalan ini oleh Allah, mungkin saya akan begini, nah gitu. Nah, ini sebenarnya harus ada penjelasan lebih lanjut ya, kalau mau menjelaskan nanti lebih dalam lagi ya. Cuman ini sekilas saja. Ada dua golongan yang tersesat dalam menetapkan asma dan sifat Allah ya. Yang pertama, golongan mu'attilah, yaitu yang menolak atau mengingkari nama-nama dan sifat Allah ya, atau mengingkari sebagiannya saja. Menurut dugaan mereka, menetapkan asma-asma ya dan sifat Allah itu ya, nama-nama dan sifat Allah ya, dapat menyebabkan tasbih atau penyerupaan, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, tentu ini jelas keliru ya, karena dugaan itu akan mengakibatkan hal-hal yang batil atau salah, karena Allah telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat, serta telah menafikan sesuatu yang serupa dengannya. Andai kata menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu menimbulkan penyerupaan, berarti ada pertentangan dalam kalam Allah ya, yakni sebagian firman-Nya yang bertolak belakang dengan sebagian yang lain. Dan juga adanya persamaan nama atau sifat dari dua zat yang berbeda tidak mengharuskan persamaan dari keduanya dalam segala sisi. Misal ya, ada dua orang yang keduanya manusia, sama-sama mendengar, melihat, dan berbicara, tapi tidak harus sama dalam makna-makna kemanusiaannya ya. Seperti cara dia mendengar ya, melihat sesuatu, dan pembicaraannya kan nggak harus sama kan orang itu ya. Cara bicara saya dengan antum semua beda gitu. Kan sama-sama bicara tapi beda cara bicaranya, cara memahami beda, cara mendengar beda, cara melihat sudut pandangnya kan beda. Dan juga misal ada lagi nih, binatang yang punya tangan, kaki, dan mata, tapi persamaan itu tidak mengharuskan tangan, kaki, dan mata mereka sama kan gitu kan. Ya, setiap binatang itu kan kaki, tangannya atau matanya kan sama. Iya. Kalau saja antara makhluk-makhluk yang serupa dalam nama-nama atau sifatnya saja memiliki perbedaan, apalagi antara khalik dan makhluk ya gitu. Lebih jelas lagi ya. Terus selanjutnya yang tersesat yang kedua adalah mutasyabihah atau musyabihah ya. Musyabihah yaitu golongan yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tetapi menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Mereka mengira hal ini sesuai dengan nas-nas Al-Qur'an ya. Si musyabihah ini ya. Musyabihah ya namanya ya. Dan karena Allah berbicara dengan hamba-hambanya dengan sesuatu yang dapat dipahaminya. Tentunya ini jelas keliru ya kalau ditinjau beberapa hal ya gitu. Nah, itu ya, dulu ada ayat.
Hmm. Antara lain nih, menyerupakan Allah dengan makhluknya jelas merupakan sesuatu yang batil ya, menurut akal maupun syara ya. Padahal tidak mungkin nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan pengertian yang batil. Terus juga Allah berbicara dengan hamba-hambanya dengan sesuatu yang dapat dipahami maknanya. Adapun hakikat makna yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah hanya diketahui oleh Allah saja. Apabila Allah apabila Allah menetapkan untuk dirinya bahwa Dia Maha mendengar, maka pendengaran itu sudah maklum ya. Dari segi maknanya, yaitu menangkap suara-suara. Tetapi hal itu ya, hakikatnya bisa dinisbatkan kepada pendengaran Allah, tidak diketahui ya gimana pendengaran Allah ya, Allah Allah. Karena hakikat pendengaran sangat berbeda. Walau pada makhluk-makhluk sekalipun ya. Tentu perbedaan hakikat sifat pencipta dan yang diciptakan lebih jauh berbeda. Apabila Allah memberikan tentang dirinya ya berita bahwa Dia itu adalah beristiwa di atas arsy, maka beristiwa dari segi maknanya sudah maklum. Tetapi hakikat istiwa itu ya tidak bisa kita ketahui ya. Karena kalau pada makhluk kan bersemayam gitu ya. Contoh bersemayam di atas kursi itu kan di makhluk ya. Berbeda dengan bersemayam di atas tunggangan ya gitu. Ya duduklah bahasa kita mah ya. Bila bersemayamnya makhluk saja berbeda, apalagi beristiwanya sang Khalik. Dengan bersemayamnya para makhluk tentu lebih berbeda ya. Nah hanya saja kalau hemat saya dan juga beberapa ulama atau beberapa orang yang paham atas ilmu ini ya, saya bukan orang yang sok tahu bukan ya. Hanya saja istiwa itu kalau bagi saya tidak perlu dimaknakan bersemayam ya. Kan di Al-Quran suka ada kan misalnya summa stawa ala ars, kemudian misalnya dia bersemayam di atas ars, itu nggak benar sebenarnya terjemahannya itu kalau menurut saya. Ambil secara macam makhluk berarti. Iya kalau bersemayam kan nanti sama dengan makhluk ya. Makanya jangan diartikan bersemayam. Ya kalau diartikan ya istiwa saja gitu. Kemudian dia beristiwa di atas ars, nah itu jelas ya. Ya kita nggak usah cari maknanya. Ya ini kan mutasyabihat ya ayatnya juga, wallahu alam. Karena kalau dalam kamus bahasa Indonesia arti bersemayam itu ya itu duduk. Duduk kalau bahasa Indonesia itu. Jadi jangan diartikan bersemayam gitu ya. Istiwa itu ya istiwa aja gitu ya. Nah bisa nanti kalau mau jelasnya lagi lihat penjelasan Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi ya tentang bagaimana istiwanya Allah. Dan beliau juga ya mengatakan ya tidak boleh Allah disifati bersemayam gitu. Jadi istiwa ya istiwa saja gitu. Tidak dimaknakan bersemayam karena bersemayam itu ya duduk. Kalau dalam bahasa kamusnya bahasa Indonesia itu. Nah itu tentang nama-nama dan sifat Allah. Kalau dikaji secara mendalam lagi ya. Nah paling itu saja dahulu. Nanti kita akan masuk ya ke buah ya, buah iman kepada Allah apa saja itu.
Nah, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Wa'afu minkum. Insyaallah besok pada sholat zuhur ya kita bertemu lagi ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.